Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini akan menjelaskan tentang mengenai konduksi jantung dan dasar EKG. Dadah. Nah, apa sih sistem konduksi jantung ini? Jadi, langsung saja kita ke pembahasannya. Sistem konduksi jantung, apa sih sistem konduksi jantung itu? Jadi, jantung memiliki sistem yang disebut sistem konduksi. Sistem konduksi ini terdiri atas modal tisu atau jaringan nodal yang tugasnya memulai atau menginstalasi terjadi detak jantung atau ritme jantung dan mengkoordinasikan agar kontraknya keempat channel jantung yaitu 2 partikel dan 2 atrium berjalan dengan normal. Sistem konduksi juga memiliki konduktif fiber atau serat konduksi yang akan menyalurkan konduksi secara cepat bagian tertentu pada jantung. Secara garis besar sistem konduksi ini terdiri atas sync-out internal pathways atau track FH node FB bundle atau bundle of is dan packingnya fibers. As in out merupakan singkatan dari sinoatrial node atau nama lainnya juga adalah notif case and pike high yang diambil dari nama 2 orang yang menemukan struktur sync-out in more. Things like and share Arthur case high pada perkembangan embrio. Sync-out ini berkembang di sekitaran minggu kelima. Mula-mula lokasinya berada di bagian kanan dari sinus venosus yaitu merupakan struktur sementara yang ditemukan pada saat masih di embrio. Nah, pada saat perkembangannya karena sinus venosus ini nantinya akan menyatu di bagian dinding kanan natrium sehingga struktur SI node juga berada di bagian kanan. Struktur opening dari superior vena cava inferior high jadi dalam struktur anatomi. Normalnya sync-out ini tempatnya berada di bagian superior posterior dinding atrium kanan jantung yang berdekatan dengan bagian atas struktur. Nah, pada saat perkembangan karena sinus venosus ini nantinya akan menyatu di bagian dinding kanan atrium sehingga struktur SI node ini juga akan berada di bagian kanan dinding atrium, tepatnya di dekat struktur opening dari superior vena cava inferior high. Jadi dalam struktur anatomi normalnya sync-out ini tepatnya berada di bagian superior posterior dinding atrium kanan jantung yang berdekatan dengan bagian atas struktur sulcus terminalis di perbatasan antara superior vena cava dan atrium kanan. Sync-out merupakan suatu jaringan spesial pada jantung yang disebut jaringan nodal, bentuknya kecil plat dan terbentuk spindle selebar 2-3 mm. Panjangnya sekitar 10-mm perbedaan dengan sel otot jantung yang berada di sekitar atau sel-sel tetangganya. Sync-out ini berukuran lebih dari kecil, memiliki sedikit myofibril dan lebih sedikit struktur intercalate. Disnya berderi. Sync-out ini berhubungan langsung dengan fibroatrium sehingga konduksi atau ation potensial yang berasal dari ST node akan diteruskan langsung dan dengan cepat pada dinding atrium jantung sync-out. Inilah secara normal memulai dan memproduksi impuls dalam memulai kontraksi pada jantung, sehingga sync-out disebut juga sebagai normal fase masker jantung. Signal yang dikirim oleh sync-out ini nantinya akan menyebar melalui otot jantung pada kedua atrium lalu diteruskan ke seluruh struktur jantung yang pembuluh darah. Yang menyuplai sync-out ini disuplai oleh sinoatrial node atrial yang umumnya terdapat pada 60-80%. Populasinya merupakan percabangan dari coronary artery kanan. Lalu pada sekitar 20-40 populasi ini berasal dari percabangan coronary artery kiri. Hal ini untuk sistem saraf yang menyuplai sync-out ini distimulus oleh percabangan saraf autonomik simpatik dari thoracic simpatik atau ROM yang fungsi utamanya untuk mempercepat jantung.
inhibitor oleh percabangan saraf otomatik parasimpatik dari vagus nerve atau saraf nerve 10 bagian kanan yang fungsi utamanya memperlambat kerja jantung. Kemudian pada topik kali ini adalah jantung memiliki sistem konduksi yang berfungsi untuk memproduksi dan mengirim impuls listrik ke seluruh jantung. Sistem konduksi jantung ini terdiri atas jaringan nodal atau nodul tisu yang serat konduksi atau conduction fiber struktur yang terdapat pada sistem konduksi ini. Di antaranya sync-out internal baterai, satu trik FB not happy atau bundle of his and profess fiber sync-out merupakan jaringan modal spesial pada jantung berukuran kecil yang terletak di bagian superior posterior atal dinding atrium kanan jantung dan berhubungan langsung dengan fiber otot atrium pembuluh darah. Zona suplai oleh sinoatrial node leg dan sistem sarafnya disuplai oleh saraf simpatetik dan parasimpatik vagus. Oke teman-teman, setelah kita mengenal tentang sistem konduksi jantung, mari kita mengenal tentang desar-desar EKG. EKG merupakan singkatan dari elektrokardiografi yang terdiri dari elektrokelistrikan, kardio jantung, dan grafi penggambaran. Jadi dapat dikatakan elektrokardiografi merupakan rekaman lewat gambar dari aktivitas kelistrikan yang ada di jantung. Organ jantung mampu membuat impuls sendiri yang berasal dari sel-sel spesial yang ada di jantung. Dan impuls inilah yang akan mengatur kontraksi jantung. Kemudian, pada keadaan normal, impuls utama yang mengontrol kontraksi jantung berasal dari SA node. Setelah terbentuk dari impuls SA, di mana SA node kepanjangan dari sinoatrial lebar 3 mm, panjang 15 mm, tebal 1 mm. Letaknya di dinding atrium kanan pada bagian superior lateral, tepatnya di junction atau jembatan dinding atrium atau vena cava superior. Setelah itu, maka impuls itu akan menyebar ke dinding atrium kanan dan dinding atrium kiri, lalu sampailah di AV node atau nodus AV, yang dimana AV merupakan singkatan dari atrioventricular. Impuls yang sampai ke AV node akan mengalami delay sekitar 0,09 sampai 0,16 detik sebelum terlanjur ke Baddeley. Jangan salah, yang delay terjadi ini sangat menguntungkan bagi atrium supaya atrium memiliki waktu yang cukup untuk berkontraksi dan memindahkan darah dari atrium ke ventricle sebelum ventricle itu berkontraksi. Kalau delay ini gak ada pemindahan darah dari atrium ke ventricle, gak akan optimal karena besar kemungkinan waktu yang ada tuh gak akan cukup untuk memindahkan darah dari atrium ke ventricle secara optimal. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa terjadi delay ini? Delay ini terjadi pada bagian AV node. Terdapat kurangnya jumlah GAP junction antar sel sehingga eksitasi dari satu sel ke sel berikutnya itu cenderung lebih lambat. Setelah dari AV node impuls gerak ke Baddeley, right bundle branch, lalu ke Purkinje fibers. Impuls yang ada di ventricle itu gak akan bisa masuk ke atrium kecuali pada kondisi yang abnormal. Nah, kenapa sih gak bisa masuk impulsnya ke atrium padahal selnya itu dekatan banget, tapi kenapa gak bisa masuk impulsnya? Jawabannya, karena ada sel-sel pembatas di ventricle dan atrium, sehingga pada keadaan normal impuls yang sudah ada di ventricle itu gak akan pernah bisa masuk kembali ke atrium, kecuali kalau emang ada keadaan abnormal. Nah, pembatas ini dari jaringan fibrosa yang memisahkan antar sel-sel di ventricle dan atrium. Pada resting state atau keadaan istirahat miosit atau sel otot jantung, permukaan sel akan cenderung lebih positif dibandingkan pada bagian dalam sel. Ketika diletakkan elektroda untuk melihat aktivitas kelistrikan jantung, maka gambaran yang terlihat adalah flat. Hal ini terjadi karena kalau kita meletakkan elektroda pada kulit seseorang, maka gambaran yang direkam EKG adalah hasil dari perbedaan kelistrikan di permukaan sel jantung. Ketika gak ada perbedaan untuk kelistrikan ini alias homogen, maka gambaran yang terlihat adalah flat. Ketika terjadi depolarisasi, maka bagian permukaan sel akan berubah menjadi relatif lebih negatif dibandingkan dengan di dalam sel karena arah depolarisasi menuju elektroda positif, maka gambaran yang terekam berupa defleksi ke arah atas. Begitupun sebaliknya. Ketika depolarisasi
semakin menyebar, maka defleksi ke atas semakin bertambah kalau arahnya ke elektroda positif. Lalu, jika depolarisasi terjadi di keseluruhan sel, artinya pada seluruh permukaan sel yang akan cenderung lebih negatif dibandingkan di dalam sel. Berarti saat ini kelistrikan di permukaan sel menjadi homogen. Kelistrikan di permukaan sel menjadi homogen, maka yang akan terekam di EKG adalah gambaran flat. Ketika repolarisasi terjadi, gambaran yang muncul berbeda dengan gambaran yang terekam pada saat depolarisasi. Hal itu terjadi karena gambaran gelombang pada fase repolarisasi cenderung lebih lama serta lebih rendah amplitudenya. Ada 12 serapan EKG, yaitu 6 serapan ekstremitas dan 6 serapan prekordial. Pada serapan ekstremitas terbagi menjadi dua, yaitu univolar dan bipolar. Sedangkan ekstremitas univolar terbagi menjadi 3 dan ekstremitas bipolar terbagi juga menjadi 3. Sementara pada bagian serapan prekordial terbagi juga menjadi 6. Dan perlu diingat, pada setiap serapan akan memberikan gelombang yang berbeda. Semua tergantung pada arah depolarisasi yang akan terjadi pada jantung. Di sini saya akan memberikan contohnya. Contohnya, lead 1, ketika arah depolarisasi sejajar dan mengarah ke elektroda positif, maka gambar EKG akan terekam gelombang defleksi positif yang lebih tinggi ke arah depolarisasi ke arah elektroda positif. Namun, tidak sejajar pada perbedaan beberapa derajat. Maka, pada gambaran EKG akan terekam gelombang defleksi yang tidak terlalu tinggi ketika arah depolarisasi tegak lurus dengan elektroda positif. Maka, pada EKG hanya akan terlihat pada garis flat. Gambaran yang bisa diinterpretasi pada EKG meliputi gelombang P yang akan menggambarkan depolarisasi atrium kompleks QRS, yang menggambarkan depolarisasi ventrikel gelombang T, yang menggambarkan repolarisasi ventrikel PR, interval, dan PR yang meliputi awal dari gelombang P sampai awal kompleks QRS, memperlihatkan gambaran antara waktu konduksi dari awal terjadinya eksistensi atrium sampai awal eksistensi ventrikel. Gambaran selanjutnya adalah Z-point. Z-point ini sangat penting karena untuk nantinya apakah seseorang mengalami estelepasi atau tidak. Active segment di mana dimulai dari awal gelombang S sampai awal gelombang T. Interval QT merupakan gambaran dari awal gelombang Q sampai akhir gelombang T, menggambarkan dari awal terjadinya depolarisasi ventrikel sampai akhir terjadinya repolarisasi ventrikel. Yang terakhir ada gelombang U. Gelombang ini sangat jarang terlihat sama sekali. Dia yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.